Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing-sharing lagi di channel Adi Edukasi dalam sesi sharing sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, yang prima, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang terkoneksi ya, baik itu dari forum Resep Sehat Alami, Facebook, Telegram, WA, dan juga Instagram, serta yang terkoneksi di Adi Edukasi Channel dari websitenya, Instagramnya, Facebook, maupun dari websitenya itu sendiri, dan channel YouTube ini. Terima kasih, apresiasi, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini menjadikan salah satu faktor untuk menjemput keberkahan dalam kehidupan kita masing-masing di kesehariannya. Oke, di sesi sharing ini saya agak lupa tadi pertanyaannya, saya buka handphone dulu. Sebentar. Oke. Jadi kemarin ada yang bertanya tentang tipes, apakah ada tips herbalnya juga meridiannya gitu. Ada yang bertanya kurang lebih sekitar 8 orang dari Jawa Timur, dari Sulawesi, dan dari Bogor ya kemarin. Oke. Saya kan cerita dulu untuk tipes itu sendiri. Jadi proses tipes ini kan nggak mungkin tiba-tiba ya. Biasanya dia ada kondisi-kondisi tertentu sebagai tanda, misalnya 3 hari, 5 hari, seminggu, atau beberapa waktu sebelum terjadinya demam tinggi, lemas, dan lain-lain ini. Pasti ada tanda-tanda ya. Nah, untuk teknik pencegahannya gitu ya, untuk teknik pencegahannya coba teman-teman bisa melakukan minuman atau minum, lebih tepatnya minum air madu ya, air madu kalau utamanya kondisi-kondisi yang cukup panas seperti ini. Ini dibilang panas ya cukup dibilang sejuk ya kadang-kadang gitu karena turun hujan gitu. Jadi emang cuacanya kalau teman-teman saya di grup jualan online tuh nano-nano. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama minum air madu dulu, usahakan rutinkan lah, minimalnya seminggu sekali atau 2 hari sekali gitu. Nah yang kedua minum air kelapa hijau gitu. Air kelapa hijau bisa dikonsumsi minimalnya 3 hari sekali untuk perawatan ya, untuk menjaga stabilitas tubuh kita atau stamina tubuh kita. Ini insya Allah jika kita nafsu makannya nurun atau ada tanda-tanda yang mengarah ke arah tipesnya, itu insya Allah nggak akan berlanjut, dia akan diblokir oleh sistem tubuh kita yang alhamdulillah maha sempurna itu, yang sudah dikasih oleh Yang Maha Kuasa. Jadi dia akan melakukan perbaikan-perbaikan secara keseluruhan dari tubuh kita itu sendiri. Tentu ini juga harus dilakukan dengan istirahat yang cukup ya, istirahat yang cukup dan berkualitas. Istirahat yang berkualitas yang bagaimana? Yang tidurnya benar-benar nyaman, bangun juga fresh, kemudian teman-teman bisa melakukan rutinitas dengan lebih nyaman ya. Sebelum ke situ kita langsung ke dasar itu dulu. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, saya kira teman-teman akan nyaman. Baik, kita langsung ke tips meridiannya. Jika terjadi demam tinggi atau malah diagnosanya tipes, dan ini bisa dilakukan untuk orang lain. Jadi nggak mungkin lah kalau orang yang sedang mengalami
lemes, nggak nyaman melakukan treatment sendiri. Jadi ini dianjurkan oleh misalnya keluarga yang memahami tips sederhana ini kemudian dipraktekkan kepada orang lain atau keluarganya gitu. Tips ini sifatnya menjadikan opsi pertolongan. Pertama juga bisa dilakukan beriringan atau bareng dengan perawatan-perawatan medis atau perawatan yang lain. Jadi ini bisa berjalan selaras. Titiknya yang pertama ada pada jari manis di ruas kedua. Ini ruas pertama ya, di sini ruas pertama, ruas kedua ini, ruas ketiganya ini ya. Lihat ya kameramen. Nah ini ruasnya. Cara titiknya ada di 2 titik, di depan, di sini, juga di belakang, di sini ya. Jadi ada 2 titik di situ. Kita pijat, anggaplah misalnya tangan kanan yang mau kita refleksi. Nah, seperti itu kita pijat dengan jari telunjuk dan ibu jari ya. Kita pijat seperti ini. Berapa durasinya? Kurang lebih sekitar 2 menit. Pijatnya lembut aja, nggak perlu keras-keras. Itu karena titiknya itu sangat sensitif dan insya Allah juga sudah kerasa. Pijat itu pada dasarnya kalau kita bisa mengepaskan titiknya, kalaulah nggak kerasa dia akan memberikan efek relaksasi. Jadi ketika proses itu sendiri dan setelah relaksasi atau setelah terapi itu dia akan mengalami sirkulasi darahnya lebih lancar, kemudian istirahatnya lebih nyenyak, dan kondisi-kondisi pegal atau kurang nyaman pada umumnya itu akan hilang atau minimal berkurang. Ini 2 menit. Nah, baru kita pindah ke titik berikutnya. Titik berikutnya ada di jari kelingking di ruas kedua juga. Ya, ini ruas pertama, kedua, ini ketiga. Fix ya. Jadi ruas kedua. Dia ada di 2 arah juga, di bagian sisi dalam dan bagian luar. Nah, ada 2. Nah, cara mijinya begini. Ini juga sama 2 menit. Nah. Oke, sudah 2 menit. Kemudian kita lakukan pemijatan di sini, di bagian depan dari samping ya. Nah, di situ ujung rambut ya, ujung rambut dari samping ke kanan. Nah, berhenti di situ. Nah, cara mijatnya gini. Ini ya. Jangan kelihatan nih. Nah, gini. Ini juga sama 2 menit. Nah, jika udah 2 menit baru kita gunakan pangkal tangan kita kanan kiri. Kita pertemukan gini. Nah, baru kita lakukan gerakan seperti ini satu sama yang lain. Pelan-pelan aja gini. Nah, oke, selesai. Teknik ini bisa dilakukan 2 jam setelah mengonsumsi obat medis ya, misalnya kan perawatan, atau 2 jam setelah bangun tidur. Kalau ini kondisinya tipesnya sudah sedang perawatan, sedang pemulihan atau sedang proses gitu. Jadi ini bisa bareng. Kalau untuk pencegahan bagaimana? Pencegahan ini bisa dilakukan 2 minggu sekali treatment ini di pagi dan sore hari, sama bangun tidur. Jadi maksudnya sore hari itu kan ada yang momen di mana teman-teman
tidur siang, misalnya ada momen nih. Atau kalau pengen sengaja ya bisa, jadi tidur dulu berapa menit misalnya, atau 1 jam atau berapa di jam-jam siang, nanti baru dilakukan refleksi. Atau kalau malam misalnya tengah malam bangun, nah itu juga bisa dilakukan. Yang jelas ini bukan dilakukan pas mau tidur atau bangun tidur seperti biasa, tapi kita dilakukan setelah bangun tidur aja semuanya gitu. Jadi di pagi hari misalnya bangun tidur pasti ya itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita meluangkan waktu untuk istirahat, untuk tidur, benar-benar tidur, nanti baru setelah bangun baru melakukan treatment ini gitu. Fix ya. Oke, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dengan baik, bisa diterima, dan terima kasih yang sudah bertanya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua, minimal menambah wawasan. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.